guys, welcome back with me Yensin di Kok Iso. Jadi hari ini aku mau membahas mengenai kasus nih yang paling viral dan paling heboh sejagat raya TikTok. Jadi ada pendapat dari anggota DPR 10 Verrell Bramasta yang tidak setuju dengan program pemerintah daerah yang akan menerapkan program militer untuk anak-anak yang badung atau susah diatur. Yuk, daripada kita banyak cangcing cong tung 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 saulan. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Yuk, langsung aja kita saksikan videonya bersama-sama. Cukup Pak, nggak perlu Pak, aman ya. Ya silakan dulu saya Anda Pak, kapan? Cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi. Yang sudah duduk sambil mengecek barang-barangnya. Ketiga, ada yang orang tua di sini, ada ketiga orang tua. Perhatikan ya, yang saya sebutkan namanya, angkat tangan, kemudian maju ke depan, jelas. Satu, Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan Bapak Ibu. Iya, satu, anak-anaknya di sana, satu. Menurutku program yang disediakan oleh Kang Deddy Mulyadi pelatihan militer itu nggak ada salahnya loh. Sumpah, aku tadi lihat ya videonya. Kalau anak-anak yang dididik atau dilatih bisa lebih konsisten, teratur, terbimbing dan sebagainya. Kadang ada anak yang nggak ngerti gitu kan, kurang kasih sayang, mungkin dari lingkungannya. Dan kita bisa lihat di luar sana banyak gangster di Surabaya, di Jakarta, membuat anak-anak yang mungkin sudah dewasa itu mengajari anak kecil jadi gangster, balap-balian dan sebagainya karena salah pergaulan dengan dididik militer tersebut. Menurutku kalau misalnya diratakan dari Surabaya, Jakarta dan sebagainya, itu membuat Indonesia itu lebih maju dan berkembang. Nah, apa sih tanggapan apa yang diomongin Bang Verrell Bramasta? Kok sampai satu Indonesia tuh geram? Aku nggak paham apa sih yang dikomentar oleh Bang Verrell. Yuk langsung aja kita saksikan deh. Saya Verrell Bramasta, anggota DPR RI Komisi 10 dari daerah pemilihan Jabar 7. Saya sepakat bahwa pendidikan karakter
Karakter adalah fondasi penting untuk membangun generasi muda. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk menerapkan kedisiplinan dan juga akhlak yang mulia untuk pendidikan karakter siswa-siswi yang sedang mengalami masalah perilaku. Namun, dengan hal ini, saya mencermati adanya kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama beberapa orang tua yang concern mengenai polemik pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Apalagi, pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Kita semua perlu melihat hal ini lebih mendalam. Dalam banyak kasus, perilaku menyimpang bagi para anak-anak muda atau remaja ini bukan hanya semata-mata karena soal disiplin yang lemah, tetapi bisa jadi juga ini adalah merupakan manifestasi dari dinamika keluarga, social pressure, ataupun masalah emosional yang belum tertangani. Bila kita hanya mengandalkan physical approach atau pendekatan secara fisik tanpa menyentuh dimensi psikologis dan juga spiritual para remaja ini, saya rasa kita malah akan membentuk karakter anak-anak muda yang keras, bukan yang tangguh. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi kebijakan, penting untuk kita ingat bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau lebih tepatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak ada dalam undang-undang tersebut yang mengatur atau mengharuskan siswa atau siswi untuk pindah ke barak militer sebagai bentuk edukasi. Sementara itu, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang termasuk dalam kategori anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang penanganannya seharusnya melibatkan banyak stakeholders seperti lembaga sosial dan pendidikan, counselor, pihak orang tua, ataupun berbagai stakeholders lainnya dan bukan melalui instansi militer. Sejumlah pemerhati pendidikan juga mengingatkan saya bahwa layaknya seorang dokter, kita perlu terlebih dahulu mendiagnosa akar permasalahan ataupun penyakit dari pasien sebelum mereka menentukan metode untuk mengobatinya. Jangan sampai niat yang baik tidak selaras karena dengan cara yang tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa penting untuk kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik. Tentunya mengenai pendekatan pembinaan yang akan diterapkan. Setiap intervensi terhadap perilaku anak tentu perlu mempertimbangkan interaksi mereka dengan lingkungan sosial secara menyeluruh. Sebagaimana ditekankan dalam HBSE, Human Behavior in Social Environment, artinya pembinaan itu tidak cukup semata-mata hanya menekankan kedisiplinan, tetapi juga harus menyentuh berbagai aspek seperti psikologis, spiritual, emosional, dan juga kultural dalam ekosistem kehidupan seorang anak. Saya juga akan mendorong di Komisi 10 DPR RI untuk lebih memprioritaskan isu ini, terutama mungkin dengan mengadakan rapat kerja dengan Mendikbudrismen untuk bisa berdiskusi dan berdialog lebih lanjut lagi mengenai model pembinaan semacam ini, komprehensif yang tentunya sesuai tupoksi saya di tingkat nasional. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut pendidikan dan perlindungan anak itu berjalan sesuai aturan, tentu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga prinsip pendidikan yang harus pro dan juga berpihak kepada tumbuh kembang anak bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Silahkan share di kolom komentar di bawah ini. Jadi, menurutku, pendapat dari Bang Feral maupun pendapat dari pemerintahan itu semuanya nggak ada yang salah. Karena kenapa? Kita bisa lihat program pelatihan militer di Indonesia disediakan untuk mengatur anak-anak yang nakal atau susah diatur. Sedangkan kita sudah lihat testimoni di negara Cina, anak-anak yang susah diatur oleh orang tuanya nggak bisa diatur. Akhirnya orang tua di Cina memanggil pemerintah untuk mengatur anaknya supaya anaknya itu bisa dididik atau mungkin diajari cara konsisten atau lepas dari kecanduannya. Contohnya ada seorang anak laki-laki yang di Cina itu, wah benar itu fokusnya main HP, main gadget, gak pernah keluar rumah, gak pernah sosialisasi. Orang tua otomatis takut kan, loh anakku kok kayak gini terus, misalnya di rumah main HP. Sedangkan anak-anak di luar sana, anak muda berkomunikasi sama temennya, pergi ke sekolah, belajar dan sebagainya. Tapi anaknya kayak gitu, mau nggak mau orang tua kan udah nggak bisa mendidik, akhirnya memanggil instansi pemerintah untuk membantu mendidiknya. Dan hasilnya anak yang di Cina tersebut bisa lebih konsisten, diajari bela diri, diajari mental, diajari tanggung jawab dan sebagainya. Menurutku tuh bagus dan gak ada salahnya. Dan kenapa aku bilang Bang Feral juga gak salah memberikan pendapat yang tadi diberikan, karena gini loh, sebagai pemerintah ya kan, mungkin sebagai anggota DPR dia memberikan saran lain atau mungkin
saran alternatif. Tapi dari video tadi tersebut dia nggak bilang secara langsung, oh iya ini program yang salah, nggak bener, program pemerintah ini terlalu mengekang anak dan sebagainya. Bang Feral nggak ada ngomong gitu. Menurutku Bang Feral cuma kurang ngelurusin aja, kurang ngasih penjelasan atau pendapat tentang terkait program yang sudah diberikan oleh dia. Contohnya gini, tadi dia bilang kan memberikan saran kayak pemerintah membantu melalui pendekatan orang tua terhadap anak, itu bagus ya kan. Tadi dia juga bilang dari stakeholder yang mau memberikan investasi dengan tujuan baik agar anak-anak di Indonesia menjadi lebih emas dan sebagainya. Gak ada salahnya, karena kenapa? Bang Feral kan ngasih saran juga dan memberikan masukan pemerintah menyarikan stakeholder agar anak-anak di Indonesia, mungkin orang tua yang kurang mampu dan sebagainya, bisa dididik oleh langsung psikiater atau sebagainya. Dan menurutku gak ada salahnya loh. Menurutku lah Indonesia ini harus maju memang guys. Dan menurut netizen nih, Indonesia harus dimajukan atau enggak? Kalau menurutku saran keduanya itu bagus, dan maupun mana sarannya itu tujuannya baik. Nah kalau aku mendukung semuanya agar mungkin bisa berjalan. Mungkin kayak ini ya pendapatku, mungkin anak yang satu pertama nggak bisa dididik langsung, udah nggak bisa dididik oleh psikiater atau pendekatan orang tua, gak apa-apa melalui program militer yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan anak yang masih bisa dididik atau diomongin, ya udah ke psikiater atau mungkin pendekatan orang tua atau lembaga-lembaga psikologis yang lainnya, itu nggak apa-apa. Nah itu aku ya nggak tahu kalau pendapat dari netizen gimana. Aku mau tahu sih pendapat netizen enaknya digimanain, atau menurut netizen pendapat Bang Feral benar atau pendapat pemerintah aja yang benar. Yuk langsung aja tulis di kolom komentar biar aku bisa baca dan aku mungkin bisa menerima masukan dan saran biar aku juga bisa belajar dan mengerti gitu guys.